diterima kurban dari salah seorang dari mereka yaitu Habil dan tidak diterima kurban dari yang lain yaitu Qabil. Ia berkata, aku pasti membunuhmu, berkata Habil, sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ini adalah cerita bahwa dahulunya ini kisah anak Nabi Adam. Waktu itu Nabi Adam dikisahkan sedang berada di India, Qabil dan Habil, bahwa mereka itu diizinkan untuk menikah dengan saudara yang bukan saudara kembarnya. Qabil menikah dengan Labuda, Habil menikah dengan Iklimah, tetapi Qabil menolaknya. Maka mereka dimintalah untuk membuat suatu persembahan. Nah, persembahannya itulah yang ditandai dengan sembahan dari Qabil yang diterima oleh persembahan dari Habil yang diterima oleh Allah, yaitu korbannya dari Habil. Kemudian karena Qabil tidak mau menerima takdirnya untuk harus menikah dengan Labuda, maka dengan Habil menikah dengan Iklimah, maka dia akan membunuh saudaranya. Akhirnya dalam cerita itu Habil terbunuh dan dibawalah Habil ini digendong hampir setahun lamanya. Nah, inilah Ananda semua mahasiswa-mahasiswi, kisah pertama penyimpangan seksual yang terjadi di muka bumi, bahwa pernikahan dengan sedarah itu memang karena waktu itu memang manusia belum banyak, tidak diizinkan oleh Allah karena Qabil dan Iklimah itu sama lahirnya. Tidak boleh yang terlalu dekat karena secara genetik tidak membawa keturunan yang baik. Kemudian Habil, saudara kembarnya itu adalah Labuda, harus menikah Labuda dengan Qabil, Habil dengan Iklimah. Terjadilah pernikahan secara silang dan itu sudah ditentukan oleh Allah dan diperintahkan oleh ayahanda mereka Adam, tetapi mereka menolaknya. Akibatnya terjadilah pembunuhan itu. Nah, inilah fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita dari dahulu sekali. Lanjut slide-nya. Untuk outline kita hari ini, kita akan membahas arti penyimpangan seksual, bentuk-bentuk penyimpangan seksual, penyebab penyimpangan seksual itu, kasus-kasus di sekitar kita, dan juga bagaimana cara menghindari penyimpangan seksual itu. Slide. Arti penyimpangan seksual. Arti penyimpangan seksual adalah slide-nya. Sudah, Bu. Ya. Ya. Arti penyimpangan seksual itu perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma. Apakah di sini norma agama, norma adat, atau secara hukum? Adalah hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di suatu tempat atau suatu negara. Aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Jadi objeknya itu adalah hal yang di luar yang kewajaran sebagai barang pengganti yang menyebabkan mereka melakukan tindakan penyimpangan seksual itu sendiri. Nah, lanjut. Ya. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual. Lanjut. Halo. Iya, Bu. Ya. Berbagai macam teori yang disampaikan bahwa ahli-ahli menyampaikan beberapa macam, ada yang 10, ada yang 20, ada 40, bermacam-macam kasus penyimpangan seksual itu yang disampaikan oleh para ahli. Tapi saya akan mengambil kutipan dari Surtiritna 2001, penyimpangan seksual yang pertama itu perzinahan. Perzinahan itu hubungan seksual yang dilakukan dengan orang yang bukan pasangan sahnya. Ya, artinya bukan orang yang suami istri secara sah, secara hukum dan secara agama. Kemudian perkosaan, hubungan dengan objek yang benar tetapi dengan cara yang salah, dengan pemaksaan salah satu dari pelaku. Kemudian pelacuran, ini adalah hubungan seksual terjadi karena
adanya faktor yang ingin didapatkan oleh salah satu pelaku, yaitu apakah satu barang, uang, dan lain-lain. Itu pelacuran. Kemudian laki-laki, pecinta laki-laki, homoseksual. Ini homoseksual. Mungkin Ananda udah sering mendengar juga ini. Kemudian perempuan, pecinta perempuan, lesbianisme ya. Lanjut. Ada namanya pecinta seks pada anak. Lanjut slide-nya. Sudah, Bu. Untuk pencinta pada anak, pedofilia erotika, pedofil, mereka menyukai orientasi seksualnya adalah pada anak-anak yang berumur 12 atau 13 tahun ke bawah. Tapi definisi anak di sini ada yang mendefinisikan menurut WHO ini anak ya. Kemudian ada varian fetisnya, secara biologisnya dia ada laki-laki, tetapi secara ekspresifnya, transgendernya dia seperti perempuan atau memakai pakaian perempuan. Kemudian ada seks melalui dumbur atau sodomi, kemudian masturbasi, ada pamer alat vital, ekshibisionisme, ekshibisi pamer ya, ekshibisionisme, memamerkan alat-alat vital kepada orang yang mereka ini merasa puas dengan melihat reaksi orang yang dipamerkannya, apakah dia kaget, ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada juga dengan kelainan atau penyimpangan seksual dengan pelaku ini atau orang ini akan merasa puas dengan mengintip atau istilahnya voyeurisme. Kemudian ada hubungan intim sedara, artinya hubungan antara yang sedara. Misalnya ibu dengan anak, ayah dengan anak, paman dengan keponakan, kakek dengan cucu. Nah, ini mungkin sering kita baca beritanya ya di koran atau mendengar mendengar berita televisi, atau ini hampir setiap hari lah kita mendengar. Kemudian seks dengan kekerasan, artinya adalah pelaku ini merasa puas telah melakukan kekerasan baik pada dirinya sendiri atau orang lain, ya, sadisme. Kemudian pecinta pakaian dalam, artinya fetis di sini sesuatu yang dipuja berupa barang, mereka akan merasa puas dengan memakai pakaian dalam lawan jenisnya. Kemudian ada pecinta mayat, istilahnya adalah nekrofilia. Kemudian lanjut, seks dengan hewan ya, hewan, bestialitas. Nah, ini kemudian pornografi merasa puas dan senang dengan melihat video, gambar-gambar yang membuat mereka puas secara seksual. Kemudian seniti-seniti, pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata kotor, humor seksual dan sejenisnya. Ini termasuk penyimpangan seksual ya. Lanjut, ini contoh ya, contoh
kata sodomi itu diambil dari kata dari negeri Sodom ya, negeri Sodom atau Gomora. Mereka terbiasa melakukan hubungan seks sesama jenis yang bahasa kitanya adalah homoseksual. Artinya mereka melakukan hubungan seks melalui dubur ya, sodomi. Di sini bukti sejarah bahwa kesesuaian antara penyimpangan mereka dengan siksa yang diberikan Allah berupa negeri Sodom ini dibalikkan ya, dibalikkan buminya ke bawah karena mereka melakukan penyimpangan, perbuatan terbalik juga ya, menyukai sesama jenis, laki-laki menyukai laki, harusnya mereka mendatangi perempuan. Kemudian Allah turunkan azab berupa batu ya, batu dilempar batu, hujan batu. Seharusnya hujan air ya, tapi yang turun adalah hujan batu. Nauzubillah min zalik. Nah, inilah betapa sebenarnya perbuatan ini sangat dimarahi oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Lanjut. Kemudian penyebab penyimpangan seksual. Untuk penyebab penyimpangan seksual itu dia tidak bisa terjadi dengan sendirinya saja. Ya, yang misalnya trauma masa kecil ya, trauma masa kecil. Misalnya anak korban sodomi itu mula-mulanya korban, tetapi lama-kelamaan dia mungkin karena trauma, oleh takut, dia malah setelah besar menjadi pelaku. Itu sebagian ada yang terjadi. Kemudian pelecehan seksual, misalnya seorang anak perempuan diperkosa ya, kemudian setelah besarnya dia akan membenci laki-laki, kemudian malah dia jatuh menjadi lesbian. Itu pernah saya hadapi kasusnya. Ini penyebabnya adalah trauma masa kecil. Kemudian dari lingkungan pergaulan ya, di lingkungan pergaulan. Jadi kesehatan ini sesuai juga kita hayati bahwa kesehatan itu pengaruh besarnya adalah lingkungan, baik kesehatan fisik atau psikis. Ya, ini termasuk lingkungan pergaulan di mana orang-orang yang sering kontak dengan orang yang berperilaku menyimpang lama-lama akan bisa juga menular jika pertahanan dirinya tidak kuat ya, atau diancam. Lanjut. Kemudian ya, kalau terjadi penyimpangan ini ya sebenarnya harus segera ditangani dengan segera diterapi untuk merubah perilakunya. Segera ditangani dengan konseling, ya bisa saja konselingnya tidak sekali dua kali, bisa berulang, dan terapi untuk merubah perilakunya. Perubahan perilaku dan juga perubahan untuk lingkungan itu sendiri juga dia harus pindah keluar dari lingkungan yang mempengaruhinya itu. Karena kalau dia sendiri secara individu sudah berubah tetapi lingkungannya masih kuat untuk mempengaruhinya, suatu waktu dikhawatirkan akan jatuh lagi ke perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini perlu mendapat penanganan segera sebelum pelakunya menyakiti diri sendiri atau menimbulkan masalah hukum. Kadang-kadang dia setelah melakukan penyimpangan dia menyiksa dirinya atau malah bunuh diri atau membuat permasalahan hukum dengan si korban atau keluarga korban. Lanjut. Ya, faktanya, ini faktanya ya, kenyataannya ya. Nah, ini yang kita hadapi di masyarakat. Jadi walaupun kita mengenal istilah-istilah itu, kita tidak dengan gampang, dengan mudahnya mengenal pelaku penyimpangan seksual ya. Pada umumnya orang yang mengalami penyimpangan seksual menyembunyikan perilaku mereka dan tidak mau mengakuinya. Itu memang untuk kita mengkonselingnya tidak gampang. Untuk mengajak mereka mau berkonseling itu tidak gampang. Inilah yang kita hadapi. Mereka tidak akan serta-merta mengakui, oh saya ini, kelainan seksual saya ini, oh saya begini, tidak akan mudah. Kemudian mereka menolak mengakui perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial, moral, dan agama. Mereka menolak mengakuinya ya. Kekhawatiran akan munculnya penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Mereka melakukan tindakan penyimpangan seksual, tetapi secara sosial mereka ingin diterima dalam lingkungan sosial. Apakah mereka dalam pendidikan, dalam pekerjaan, mau ke pasar, sekolah, dan lain-lain, mereka ingin seperti orang-orang biasa saja, walaupun mereka sebenarnya melakukan penyimpangan seksual. Nah, jika mereka mengakuinya, mereka takut akan terjadi diskriminasi dari lingkungan.
Kemudian masalah seksual ini sangat sensitif, baik secara moral maupun normatif, akan berpengaruh terhadap nama baik seseorang. Misalnya seseorang yang pernah melakukan tindakan asusila itu akan sulit untuk diterima oleh masyarakat, akan sulit membuat namanya akan akan baik kembali oleh masyarakat sekitarnya. Biasanya mereka akan pindah tempat tinggal atau pindah keluar daerah. Lanjut. Kemudian faktor yang mempengaruhi berbagai penyimpangan seksual ini adalah pendidikan seks yang salah, yaitu ketidaktahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak. Jadi anak-anak karena perubahan usia, perubahan hormonal, perubahan bentuk tubuh, mereka ingin tahu ada apa dengan dirinya, mereka mencari tahu kepada media-media yang lain yang memenuhi kebutuhan keinginan tahuannya ini. Dan masalahnya adalah mereka kadang-kadang mendapatkan info-info yang tidak benar atau tidak jelas dari yang tidak semestinya. Karena pendidikan seks itu bukan hanya mengenal secara biologis siapa mereka dan juga bagaimana menjaga alat kelamin atau alat reproduksi mereka supaya mereka sehat dan tidak melakukan penyimpangan seksual ke sekitarnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi penyimpangan itu adalah rangsangan seksual yang terjadi dalam keluarga, misalnya anak tidak terlatih masuk ke kamar orang tua atau kamar orang lain di rumahnya, atau misalnya tempat tidur yang terlalu berdekatan dengan anak, peniruan perilaku seksual orang tua, melarang anaknya bertanya dan lain-lain. Inilah yang beberapa hal yang bisa menyebabkan anak-anak ini mendapat pendidikan yang tidak benar, akhirnya mendapat info-info yang tidak benar, dan bisa juga karena ketahanan diri yang tidak kuat, akhirnya terjerumus kepada penyimpangan seksual. Lanjut. Ya, fakta-faktanya kasus-kasus di sekitar kita. Untuk Kota Bukit Tinggi 2017, 18, 19 memang ada kasus yang terjadi kekerasan seksual pada anak dan juga pada perempuan ya. Misalnya percobaan perkosaan, sodomi ini. Ini 2019, kemudian tahun selanjutnya apakah ini dari oknum polisi, kemudian ada pelajar, ya, kemudian ada seks lelaki, penularan HIV, pembunuhan pelajar. Ini berita ini banyak sekali kalau kita searching atau browsing di internet, di media, banyak sekali kita temui kasus-kasus ini. Ini yang terlaporkan yang tertangkap, belum lagi kasus-kasus yang tidak muncul di permukaan itu mungkin lebih banyak lagi. Lanjut. Silakan lanjut. Lanjut. Kemudian ada lagi ya kasus-kasus sekitar kita, incest misalnya, nih hubungan dalam saudara, ya, ayah dengan ibu, ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara dengan saudara dan lain-lainnya. Ini sadomasokisme, kemudian ada pedofilia, menyukai anak-anak, ini voyeurisme mengintip, lesbian perempuan, menyukai perempuan ya, perempuan sama perempuan, LGBT, exhibitionisme ini memamerkan ya alat kelaminnya kepada umum dan dia menyukainya. Kemudian homoseksual, lesbi ya, kemudian sadisme atau masokisme, kemudian menyukai dengan hewan, ya, menyukai dengan penyiksaan atau malah nekrofilia dan lain-lain. Itu fakta-faktanya di sekitar kita. Kemudian ada juga ini ya, gambar ini memamerkan ada alat vital ya, pamer alat kelamin teotografi ini. Nah ini, kemudian ya, pedofili online, macam-macam sekarang. Kemudian kita lanjut yang sebenarnya yang penting kita
kita sebagai mahasiswa di ilmu kesehatan masyarakat, setelah kita mengenal apa itu istilah-istilah penyimpangan seksual seperti apa, yang penting itu adalah bagaimana kita menghindari penyimpangan seksual itu. Kita mengenal education seks ya. Pendidikan seks dapat diartikan sebagai penerangan tentang anatomi, fisiologi seks manusia, dan bahaya penyakit kelamin. Itu yang penting sebenarnya kita sampaikan kepada anak-anak. Secara fisiknya laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, dan ini kita sampaikan pendidikan seksual ini adalah sesuai dengan umur. Ingat, sesuai dengan umur dan kemampuan anak untuk menerima. Tidak akan sama pendidikan seksual bagi anak-anak umur balita dengan remaja dengan dewasa. Ya, ini ya. Pertama, kita memberikan pendidikan pada anak nih, menjelaskan perbedaan jenis kelamin, ya, perempuan, laki-laki, bentuk tubuh, fungsinya, pembentukan jiwa, feminisme, maskulin, mendidik cara berpakaian yang baik. Misalnya anak-anak, ada yang dia anak laki-laki mau berpakaian perempuan, ini kita lakukan sejak dari kecil. Berpakaian yang baik ini berpakaian yang sopan, yang menutup aurat, yang tidak mengundang orang melakukan pelecehan. Kalau kita bagi Muslim tentu berpakaian yang menutup aurat, ya, menutup aurat yang tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Kemudian mendidik menjaga kebersihan kelamin, bimbingan praktis. Misalnya anak-anak yang sudah haid, yang sudah yang sudah mimpi basah, bagaimana mereka harus mensucikan dirinya karena sudah berlaku hukum mutaharah, hukum untuk secara syar'i mereka untuk membersihkan dirinya secara wajib untuk salat, kemudian bagaimana ada wudhu, ini harus diberikan pendidikan. Bagaimana mereka setiap selesai haid atau mimpi basah, mereka harus melakukan mandi wajib ya. Kemudian memberikan pengertian tentang mimpi basah, haid pada anak sebelum ia benar-benar mengalami. Ya, sekarang ini anak-anak haid umur 8, umur 10. Untuk awal-awal mereka akan mulai haid itu atau mimpi basah, kita harus memberikan pengertian bagaimana mereka menghadapinya, bagaimana membersihkan badan mereka, bagaimana selama misalnya perempuan lagi haid atau menstruasi, menjaga kebersihan dirinya, kebersihan pembalutnya, dan juga secara syar'i mereka harus melakukan mandi wajib jika sudah bersih. Kemudian juga konsekuensi mereka sudah haid dan mimpi basah bahwa mereka alat-alat reproduksinya sudah mulai berfungsi. Artinya mereka sudah bisa membuat reproduksinya berfungsi, artinya mereka sudah bisa menghasilkan keturunan. Nah, ini harus disampaikan konsekuensi mereka jika alat produksinya tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya pada waktu dan tempat yang benar, akan menjadi permasalahan hukum, permasalahan agama, dan juga permasalahan keberhasilan anak itu sendiri dalam pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Lanjut. Kemudian pemisahan tempat tidur ini wajib ya, karena ruang yang sempit, tidur berdasarkan, ini terjadilah seringnya terjadi incest ya, hubungan antara saudara. Kemudian mendidik menjaga pandangan mata, penjelasan batasan aurat dan muhrim. Penjelasan menjaga pandangan mata ini, kalau sekarang ini memang secara konkretnya menjaga pandangan mata, secara kita keluar dari rumah, ke lingkungan, di sekolah, di mana saja, tetapi juga harus hati-hati. Mata ini pandangan untuk melihat seperti gambar, audio, atau video porno. Ini termasuk menjaga pandangan mata. Jadi apa yang kita lihat itu akan merusak pemikiran kita, artinya area prefrontal cortex, otak bagian depan ini ada namanya prefrontal cortex. Dari otak ini akan menyebabkan lama-lama atrofi, lama-lama rusak, akhirnya mereka mengalami suatu
hal yang biasa dengan melihat video-video porno atau gambar. Harusnya mereka menjaga pandangan mata. Kemudian menjaga anak bergaul secara bebas dan memahami etika bergaul. Tidak boleh bergaul bebas dengan siapa saja, jam berapa saja, kemana saja, itu bergaul bebas. Bergaul boleh, tetapi dengan batasan-batasan, dengan siapa, cara bergaulnya bagaimana, apa yang dilakukan selama bergaul, apa yang dikerjakan, ini dengan batasan-batasan yang tidak boleh tidak terkendali. Memahami etika bergaul, misalnya perempuan, laki-laki, non-muhrim keluar malam, dan lain-lain yang bergaul secara bebas itu tidak sesuai dengan norma, menyebabkan mereka terjerumus kepada hal-hal penyimpangan seksual di atas. Kemudian mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan pelaku penyimpangan, pelecehan atau kekerasan seksual. Jadi anak-anak, misalnya anak-anak balita, anak-anak remaja, kita harus mengawasi mereka, dengan siapa mereka seharian, kemana mereka, apa tujuannya, apakah mereka tinggal dengan aman, atau apa berpeluang mereka menjadi korban, itu harus kita awasi. Karena biasanya jarang yang terjadi korban itu dengan serta mereka langsung menjadi korban. Tetapi biasanya pelaku itu sudah mengamati berulang kali ya, dan ada kesempatan mereka melakukan tindak penyimpangan seksual. Kemudian adalah yang penting, menumbuhkan sikap berani, memberitahukan pada orang tua atau guru apabila terjadi atau menjadi korban penyimpangan, pelecehan atau kekerasan seksual. Banyak juga kita dengar karena mereka diancam, dengan takut mereka dilakukan pemerkosaan berulang kali sampai terjadi hamil akhirnya baru melaporkan. Nah, ini kadang karena ya, jadi tumbuhkan sikap berani. Kalau ada orang-orang yang mulai mengganggu badan mereka, tubuh mereka, atau merusak pandangan mereka, mereka harus berani melaporkan kepada orang tua atau guru. Nah, lanjut. Kemudian faktor protektif dari penyimpangan seksual itu, bahwa penyimpangan seksual itu yang paling penting itu sekali adalah dari internal individu itu sendiri. Ya, jadi tidak bisa kita serta-merta menyalahkan karena lingkungan, karena ini, karena video, karena waktu, tidak. Tapi kalau pertahanan dirinya kuat, walaupun ada kesempatan mereka akan menjaga dirinya, tidak sampai terkena nilai-nilai yang diyakini, persepsi, motivasi untuk menghindar perilaku seksualnya. Intinya yang kuat ini adalah faktor protektif dari internal. Jadi untuk membuat faktor protektif dari internal ini, ya banyakkanlah waktu-waktu untuk membuat diri-diri berkembang, memanfaatkan potensi yang ada pada diri Ananda dan diri masyarakat dengan hal-hal yang positif. Akhirnya faktor pertahanan ini akan kuat. Kemudian adanya bimbingan pengawasan dari lingkungan sekitar. Nah, pengawasan dari lingkungan ini sangat berperan sekali. Kalau telah terjadi penyimpangan, telah terjadi atau gejala-gejala, cepat melapor, cepat mengawasi, mungkin tindakan asusila penyimpangan mungkin bisa dihindari. Kemudian jauhi lingkungan atau orang-orang yang mengajak Anda melakukan penyimpangan. Jadi mereka yang mengajak dengan membujuk, memberi iming-iming, dengan memaksa dan lain-lain itu jauhi lingkungan seperti itu. Kalau memang tidak bisa dihindari ya harus terpaksa pindah tempat tinggal, mungkin ya ini agak sulit. Nah ini karena lingkungan itu sangat mempengaruhi terjadinya penyimpangan. Lanjut. Nah ya. Nah, ini kita mengambil referensi yang kuat karena banyak sekali referensinya. Ayat seputar pendidikan dalam Al-Quran. Hendaklah wanita yang beriman menahan pandangannya. Jadi memang kita diperintahkan untuk menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya pakaian luarnya. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Inilah aturan yang diberikan oleh Maha Pencipta kita, bahwa ini adalah untuk menjaga diri kita. Jadi seperti ini tindakan kita dalam berpakaian. Kemudian yang penting sekali ini,
janganlah kamu mendekati, ya kata-kata mendekati ini. Bukan janganlah kamu berzina, tetapi jangan mendekati. Karena kalau sudah mendekat, khawatirnya terjerumus. Ya, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, suatu jalan yang buruk. Ya ini, jangan mendekati. Faktor apa yang mendekati, tolong dijauhi. Jangan sampai, supaya jangan terjadi perzinaan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, istrimu adalah seperti tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam, mana saja kamu kehendaki. Jadi Allah itu cara berpakaian, jangan berzina, dan boleh dihalalkan jika mereka sudah secara hukum, secara agama adalah hubungan suami istri yang sah. Lanjut. Ya, ini pernikahan. Kemudian kita mengenal juga institusi perkawinan, sebuah institusi yang suci, memberikan kewenangan dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Dan di antara ini sering sekali ya di surat undangan ini, ayat ini udah hafal mungkin ya. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Jadi sudah diciptakan, sudah ada, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Nih, jadi kita orang-orang ilmiah ini berfikir ya, bahwa dia akan menjadikan dalam pernikahan itu adalah ketentraman, kasih sayang ya, dan kita akan cenderung dengan kepadanya. Lanjut. Nah ya, lanjut ya. Ini contoh ya, contoh kalau sekarang nih. Kalau dikisahkan ini Nabi Musa ini adalah nabi yang diturunkan atau bertugas waktu kerasulan dengan Firaun ya. Nabi Musa ini terkenal nabi yang kuat yang diturunkan kepadanya kitab Taurat ya. Ini Syafura ini anak Nabi Shu'aib, waktu dia datang ke Musa dengan malu-malu ini kan. Pergi menemui laki-laki itu dengan malu-malu sambil menutupi kepala dan wajahnya dengan baju. Begitu mereka ya, menutup wajahnya karena menjaga malu. Sungguh ayahku mintamu untuk membalas kebaikanmu kepada kami. Juga berimu upah karena telah mengambil air untuk kambing-kami kepada, kata Syafura dengan nada yang sopan. Ini dialog antara Nabi Musa dengan anak Nabi Shu'aib, bahwa Nabi Musa telah membantu mengambilkan air untuk binatang ternaknya. Jawabnya Nabi Musa tanpa mengangkat kepalanya. Inilah sopan santun yang kita tiru, tanpa mengangkat kepalanya agar pandangan mereka tidak bertemu. Ia mau menerima undangan ayah Syafura hanya untuk mengambil keberkahan saja, bukan untuk mencari upah. Berjalanlah di belakangku, kata Musa, lemparkan kerikil ke jalan yang benar sebagai petunjuknya. Kalau mau belok kanan, lemparkan ke kanan. Kata laki itu kepada Syafura agar ia tak dapat melihatnya. Ia paham keadaan Syafura yang malu jika berada di depannya. Itulah adab etika yang disampaikan waktu zaman dahulu kala. Walaupun itu sebenarnya terjadi pun pada Nabi Musa ini terkenal kuatnya. Dan Allah mentakdirkan mereka menikah. Bagaimanakah mereka mengawali perkenalan mereka itu seperti itu. Nah, itulah mulianya, agungnya akhlak yang dicontohkan oleh nabi-nabi kita, rasul-rasul kita, bahwa mereka menjaga pandangannya itu, ya, menjaga rasa hormat dirinya, kehormatannya dengan malu. Lanjut. Ya. Nah, ini juga terkenal ya, kisah Yusuf Zulaikha nih. Rasanya nabi yang paling gagah ini Nabi Yusuf ya, katanya dalam cerita. Tidak ada lagi yang mengalahkan Yusuf ini. Siapa orang yang paling gagah sekarang ini? Mungkin kita masih normal ya, kalau mau melihat ada laki-laki gagah masih bisa memotong apel dengan baik ya, atau membuang mangga. Ini kan cerita kisah Yusuf Zulaikha. Ketika sudah Nabi Yusuf sudah dewasa, kemarilah mendekat padaku. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, aku berlindung kepada Allah karena Tuhanku telah memperlakukanku dengan baik. Sungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Rasanya keadaan
Yusuf yang dibesarkan oleh Zulaikha yang menjadi dewasa yang sebagai orang yang paling lemah di tempat itu, tetapi karena pertahanan dirinya yang kuat, aku berlindung kepada Allah dan Tuhanku. Ya, nah, sungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Jadi pertahanan diri yang kuat dari Yusuf ini yang kita teladani untuk mencegah terjadinya hal-hal yang di luar kehendak kita. Padahal Nabi Yusuf ini orang yang Nabi yang terkenal ganteng sekali, gagah sekali. Dengan melihatnya saja orang malah mengiranya itu malaikat ya. Mungkin silakan dibaca cerita lengkapnya, dicari. Kita ambil hikmahnya. Lanjut. Jadi cinta itu fitrah manusia, maka obat dua hati yang mencinta adalah pernikahan. Jadi selagi fitrah itu dijaga dengan baik sejak pendidikan, dalam pergaulan, dalam bergaul, etika bergaul, dan juga pertahanan diri, akhirnya Allah membuat jalan yang mulia dan agung adalah dengan pernikahan. Sehingga inilah obat hati jadi menikah itu adalah hal fitrah yang ada pada manusia dengan jalannya. Ya. Itu kata penutup dari kita. Nah, ini contohnya, ini juga Oki ya, Oki Sitana Dewi yang menikah, ini juga udah dewasa juga bertemu, ya kita harapkan yang muda-mudi ini juga selebritis, pasti udah kenal ya, menemukan juga jodohnya dengan Allah akan memudahkan jalan untuk jodohnya itu. Ya, lanjut. Mungkin sekian, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan, Ananda pendengar semua, mahasiswa-mahasiswi IKM UNAN akan melalui tahapan kehidupan yang baik, menemui jodohnya dan menikah dan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Sekian, kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaian materinya, sungguh bermanfaat bagi kami-kami semua. Karena di masa kami ini untuk masalah pubertas itu sangat bergejolak, mungkin di dalam diri kami masing-masing. Selanjutnya kita diskusi tanya jawab. Jadi kepada kakak, abang, teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan langsung ke chat Zoom atau langsung bertanya secara langsung gitu. Jadi untuk pertanyaannya boleh langsung atau boleh di chat Zoom gitu. Silakan. Boleh. Mungkin ada yang malu bertanya, tutup aja videonya. Iya. Iya. Mungkin Rahul ingin bertanya sedikit, Bu, terkait dengan penyimpangan seksual, dengan hubungannya dengan kejiwaan, Bu. Kalau misalnya yang melakukan itu orangnya kayak gangguan jiwa, terus dia alibi gitu, Bu. Kayak dia berkepribadian dua gitu, Bu. Itu dikenakan hukuman atau bagaimana, Bu? Iya. Jadi berkepribadian dua ini dia menyukai sesama jenis dan juga yang lawan jenisnya, begitu ya Rahul ya? Maksudnya gini Bu, misalnya dia awalnya kan kepribadian pertama dia misalnya homoseksual atau bagaimana Bu, tapi kepribadian lainnya itu dia normal gitu, kayak dia kepribadiannya itu kayak orang normal biasanya, tapi di dalam kepribadiannya lagi itu ada homoseksual gini Bu. Maksudnya ketika dia di luar dia berkepribadian normal, ketika mungkin dia di rumah dia homoseksual gitu Bu. Iya, seperti yang disampaikan tadi, orang-orang berperilaku penyimpangan ini tidak akan serta-merta nampak dengan mudah bagi kita
apakah homo, lesbi, incest, ada sadisme apa dan lain-lain, itu tidak gampang kita melihatnya karena mereka mau diterima secara sosial. Nah, apa mereka akan kena sanksi hukum itu kalau mereka sudah melakukan tindak perbuatan yang merugikan orang lain gitu ya. Nah, ini kan masuk ke ranah hukum lagi. Kita tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau si pelakunya mengadu dan itu diproses, ya tentulah diproses secara hukum yang berlaku. Tapi kan kadang mereka kan dalam ancaman, dalam ketakutan, akhirnya mereka sudah berulang-berulang baru mengaku, baru diproses secara hukum. Tapi kalau mereka mempunyai kepribadian secara di rumah homoseksual, di luar secara sosial, ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Dari luar itu akan tidak gampang melihat orang itu berkelainan. Ya, mungkin bisa dipahami, Rahul. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Sylvia Amelia. Dia bertanya terkait dengan penyimpangan seksual seperti fetisme, melihatkan alat kelamin, dan berkata kotor seputar seksual sering terjadi di tempat umum seperti di transportasi umum, tempat rekreasi, dan tempat umum lainnya. Jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika kita langsung berhadapan dengan pelaku? Karena biasanya kita pasti sudah takut duluan, baik untuk melapor maupun untuk menegur, dan kita pun tidak kenal dengan pelaku tersebut. Mohon penjelasannya, Bu. Iya, terima kasih. Ini pelaku ini terkenalnya dengan ekshibisionisme ya. Ekshibisionisme pun saya sendiri pun, Ibu pun pernah mengalaminya juga waktu SMA gitu ya. Kita lagi berjalan-jalan, tiba-tiba dia buka celananya dilihatkan. Nah, mereka ini memang mengharapkan kita takut. Respon kita yang menakutkan, yang kita takut itu yang mereka merasa puas. Memang itu yang dia harapkan oleh pelakunya. Mereka puas dengan respon dari korbannya, tetapi mereka tidak kontak fisik dengan orang yang menjadi targetnya kan, tidak akan mengontak fisiknya. Jadi kalau kita melihat hal ini ya memang pengendalian dari kita harus itu bahwa itu mereka itu berperilaku menyimpang, kita pura-pura tidak tahu atau tidak kenal saja. Ya tentu kita melapor kepada aparat keamanan terdekat sebenarnya. Biasanya mereka akan berulang lagi gitu. Jadi kalau pada saat itu kita respon kita takut, ya memang itu yang mereka harapkan oleh pelaku penyimpang itu. Kemudian berkata kotor di tempat umum, ya seperti transport umum, rekreasi umum, dan lain-lain, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita ya. Selemah-lemahnya iman tentu menyangkalnya di dalam hati bahwa perbuatan itu tidak benar. Dan juga kita harus bersikap hati-hati juga untuk menegur secara langsung apakah mereka akan membuat tindakan kekerasan di lain hal, itu akan sulit. Jadi baiknya kalau kita punya kemampuan untuk menegur, ya silakan ditegur, gitu kan, untuk kita sadarkan. Tetapi biasanya mereka ini perilakunya akan berulang. Memang kalau sebaiknya kalau kita kenal keluarganya atau apa, memang mereka harus dibawa konseling ya, konseling, diterapi, karena dengan sekali saja itu mereka akan kembali lagi seperti itu. Dengan konseling, diterapi, perubahan lingkungan, baru akan terjadi perbaikan. Mungkin itu ya. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nurul Aulia Putri dari KM20. Ia izin bertanya, bagaimana menurut Ibu terkait dengan kasus fetis jarik, dan hal tersebut kan menyebabkan gangguan parafilia. Jadi selanjutnya mohon penjelasannya lagi terkait dengan gangguan parafilia itu, Bu. Iya, kan ada gangguan fetis jarit itu yang yang diikat dengan kain itu ya. Ikat kain dengan itu mereka itu memang senang melihat korbannya dalam keadaan terikat gitu ya. Terikat terbungkus kain gitu. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan?
yang kita lakukan kalau kita memang melihat kelainan seperti itu, tentu kita melaporkannya kepada pihak aparat keamanan ya, pihak aparat keamanan di mana mereka itu berada, kita harus melaporkan. Kita harus melaporkan ya, dan kita pun harus jaga diri juga. Kemudian kita harus melaporkan, dan itu permasalahannya itu tidak mungkin kita semua kan tidak punya kemampuan untuk mengkonseling atau sebagai psikoterapis gitu. Itu kan harus diselesaikan dengan psikoterapis atau psikiater itu. Jadi kita sebenarnya dari lingkungan itu kalau ada melihat gejala-gejala yang tidak baik itu ya kalau bisa difoto atau dilaporkan kepada jorong atau lurah atau siapa aparat setempat itu, karena mereka itu akan melakukan perbuatannya berulang-berulang gitu. Harus dilaporkan. Jadi untuk korbannya itu nanti psikolog atau konselor yang akan menanganinya. Baik, ya, Bu. mungkin itu yang bisa Ibu jawab. Selanjutnya pertanyaan. Cuma yang paling penting sekali itu kan kita melihat kejadian yang sudah terjadi ya, penyimpangan yang sudah terjadi kan. Jadi sebenarnya selain kita juga menterapi orang-orang yang sudah bermasalah atau menangkap perilaku yang sudah melanggar hukum, yang penting sekali adalah faktor pencegahan, antisipasi. Itu yang kita terapkan kepada masyarakat kita. Pendidikan seksual misalnya untuk anak TK, bagaimana cebok yang benar, memasang baju yang benar, bagaimana buang air di toilet, menyiramnya, itu yang diajarkan. Kemudian kalau udah remaja, bagaimana haid, mimpi basah, itu yang jangan kita lupakan. Kalau kita menangkap korban, melihat korban itu saja kita, sementara anak-anak yang akan tumbuh itu kita lupa. Itu yang jangan sampai terjadi. Selain kita mencegah, mengantisipasi, kita juga harus menterapi orang-orang yang bermasalah. Sejalan itu seharusnya. Baik, Bu. Jadi Raul mau nanya lagi terkait dengan parafilia tadi, itu gimana ya, Bu? Gangguan. Parafilia itu kan istilah umum untuk kasus menyimpang ya. Oh gitu. Ya, definisinya kan dikelompokkan. Para itu kan samping itu kan. Arti kata filia itu menyukai. Para itu yang di sekitarnya, di luarnya itu istilah umum. Parafilia yang tidak menyukai hal-hal yang di luar yang menyimpang, itu istilah umum untuk orang yang penyimpang seksual itu parafilia. Jadi kalau pelakunya ya sama saja, tergantung individunya lagi, kasus per kasus pengobatannya. Baik, Bu. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Putriani Tambunan IKM 20 ingin bertanya tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga pandangan kita terhadap foto dan video seks yang tidak jarang ditayangkan di berbagai aplikasi online seperti YouTube. Ya, sebenarnya kalau memang itu kita kan sebenarnya mau melihat objek yang lain muncul tiba-tiba gitu ya. Ya, Bu, itu ya memang kita kan bisa mengklik menutupnya langsung gitu kan. Cuma jangan keterusan gitu kan. Kita kan biasanya gambar-gambar, video porno itu kan orang-orang yang tidak berpakaian, membuka aurat gitu kan. Sebenarnya itu kan aurat itu adalah yang tidak boleh kita lihat ya, yang tidak boleh dilihat. Dan itu kalau kita selalu melihat ya merusak istilahnya prefrontal cortex, ada otak di bagian di depan ini. Kalau dia melihat pornografi dia bisa atrofi gitu ya, mengecil dan membuat orangnya agak sulit dikendalikan.
Ya, cuma prefrontal cortex ini cuma ada pada manusia, pada hewan tidak ada. Nah, kalau prefrontal cortex kita sudah bermasalah, nanti kan berperilakunya kan berbahaya, seperti boleh dikatakan tidak norma-norma manusia ini kan berapa sudah dilanggar. Jadi matikan saja atau diblokir atau bagaimana gitu kan. Kemudian ya kalau dari pertahanan diri itu kuat, misalnya tidak muncul, mereka ya mencari, kan bisa aja buka-buka sendiri gitu kan. Itu tidak bermanfaat sebenarnya, karena perubahan hormonal pada remaja yang itu memang membuat mereka ingin tahu, menjadi aneh, lama-lama terbiasa gitu melihatnya. Jadi jangan dibiasakan kita kalau memang tahu secara biologis perempuan laki-laki seperti ini, fungsi reproduksi seperti apa, mereka tidak akan mau melihat film-film atau video porno, karena itu merusak bagian otak depan gitu. Nah, itu pengendalian diri lagi, pengendalian diri yang kuat dari individu dengan cara kembangkan potensi yang ada, kembangkan potensi positif, isi waktu dengan hal-hal yang positif, bergaul dengan orang-orang yang berperilaku normal gitu ya, dan pergaulan dengan batasan-batasan hukum, norma agama, norma adat. Seperti contoh-contoh kasus tadi kan bagaimana mereka berpergaulan laki-laki dan perempuan, bagaimana Musa dengan Safura tadi, bagaimana Zulaikha ya dengan Yusuf gitu ya kan, itu adalah adab-adab pergaulan yang dicontoh-contohkan. Ya mungkin itu, Rahul. Maaf Rahul, mic-nya masih di mute. Maaf, Kak. Maaf Bu, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang lanjutan dari tadi Bu, kadang kan yang megang HP itu kan kadang bukan kita saja Bu, kadang ada adik Rahul, kadang yang lebih kecil lah daripada yang belum mengetahui tentang hal tersebut Bu. Jadi bagaimana tindakan kita Bu, atau bagaimana tindakan orang lebih dewasa terhadap hal ini Bu? Ya, misalnya HP kita terlepas nih dipakai oleh adik, rupanya terbuka gitu kan. Kita memang harus secara khusus memberikan arahan pendidikan, misalnya kalau membuka HP yang ini tidak boleh, misalnya nih, kita harus memang mengajarnya dari awal gitu kan. Ini aurat, boleh dilihat. Kamu auratnya mau nggak dilihat orang, misalnya kan kayak gitu kan, harus kita mendidikkannya itu sesuai dengan umur gitu. Umur adik Rahul berapa gitu kan, kita harus sesuaikan dengan umur, dengan kemampuan dia menangkap. Nah, kalau ada gambar seperti ini tidak boleh dilihat, yang terbuka aurat tidak boleh dilihat gitu kan. Nah, memang harus ditutup. Kemudian ya memang pengawasan pengontrolan itu harus, tapi terakhirnya adalah pengawasan pengontrolan dari individu itu sendiri. Nah, kalau anak ya kita ajarkan, kalau ada ini tutup, tidak boleh. Kalau ada ini dilaporkan. Kalau begini kamu didekati, ya, laporkan gitu. Memang kita harus menunjukkan kepada anak-anak itu. Itu yang Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Lisna Tahdia Laula dari KM 2020. Ia bertanya terkait dengan salah satu penyebab perilaku penyimpangan sosial itu kan adanya trauma tuh Bu, trauma masa kecil. Jadi pertanyaannya bagaimana cara agar trauma tersebut berkurang atau bahkan hilang selain ke psikolog atau konseling Bu? Bentar ya. Baik Bu. Kayaknya habis. Jadi pengobatan trauma ya, trauma healing. Ke psikolog dan ke konseling Bu. Iya.
Untuk permasalahan trauma yang terjadi pada anak itu memang di konseling, terapi psikolog atau konselor atau psikiater itu biasanya tidak sekali gitu kan, berulang. Kemudian adalah terapi intervensi lingkungan. Misalnya anak ini diperkosa oleh keluarga dekat, misalnya om atau siapa gitu, mereka ya jangan ada lagi di situ, jangan pernah ada kontak lagi. Kemudian mungkin ya intervensi lingkungannya itu harus berubah. Nah, ya berubah, yaitu ya disesuaikanlah dengan kasus atau keadaannya. Untuk anak itu sendiri yaitu memang di konseling, di terapi, dibuat latihan-latihan itu kalau kita keluarga kita korban atau apa, kita serahkan saja ke ahlinya itu untuk menangani. Ya. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu dari Saidati Asfizakia dari KM 2020. Ia bertanya terkait apakah ada pengaruh pergaulan suami istri dengan anaknya yang perilakunya menyimpang dari yang seharusnya, yaitu anaknya laki-laki, tetapi perilaku dan kesukaannya itu cenderung seperti perempuan. Hal ini sudah berlangsung lama Bu, dari kecil, sehingga dia tidak tertarik lagi dengan hal yang seharusnya disukai oleh anak laki-laki seumurannya. Mohon penjelasannya, Bu. Iya. Kalau secara medis, anak yang biologisnya laki-laki, tentu dengan penambahan umurnya, hormon yang di dalam tubuhnya itu sebenarnya kan laki-laki ya. Hormonnya yang banyak tentu hormon laki-laki, testosteron, androgen gitu. Tetapi kalau dia yang bersifat atau mengekspresikan biologisnya, gendernya berupa perempuan, itu memang intervensinya intervensi lingkungan. Mungkin waktu kecilnya itu dibiasakanlah bahwa ini loh laki-laki, ini perempuan berpakaian, ini perkataan, ini perempuan, ini laki-laki, ini pekerjaan, ini yang lebih cocok laki-laki, ini perempuan. Mungkin dia dalam hal pendidikannya itu, intervensinya itu tolong dirubah, bahwa mungkin untuk dia muncul laki-lakinya mungkin dibawa permainan, olahraga yang memacu sportivitas, ada tantangan, jadi maskulinnya itu muncul gitu, maskulinismenya itu muncul. Nah, itu yang sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dirubah, tapi memang butuh waktu gitu ya, butuh waktu, kesabaran, dan juga perlakuan lingkungan terhadap orang ini, anak ini. Jangan dibiarkan dia berperilaku seperti lawan jenisnya, ya kan, lain dari jenis biologisnya gitu. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan mungkin hampir sama, pertanyaan dari Rahmat Alikram dan Aulia Erit Angelika terkait dengan pelecehan seksual pada anak-anak itu kan masih minim Bu di sekolah, dan kadang orang menganggap pendidikan seksual pada anak itu adalah kayak penjelasan yang masih tabu gitu Bu. Jadi bagaimana tanggapan Ibu dan bagaimana cara mengajarkan anak-anak itu agar tepat dan mengerti Bu terkait dengan pendidikan seksual? Ya, seperti slide yang disampaikan tadi, sex education itu pendidikan seks itu kan laki-laki perempuan gitu ya. Memang di sekolah itu memang tidak ada secara khusus. Yang ada itu kan di pelajaran biologi gitu ya, bagian anak IPA ada fungsi reproduksi perempuan laki-laki kan itu ada gitu kan. Cuma pendidikan seks itu agak terpisah. Misalnya dalam pendidikan agama itu kan diajar aurat, tutup, pandangan, ditundukkan.
membersihkan diri kalau haid, kalau kalau mimpi basah, kemudian tidak boleh berpergian dengan selain muhrim, kan gitu ya. Ada pendidikan itu ada, tetapi bukan satu materi gitu kan, tapi terpisah-pisah gitu, terpisah-pisah. Nah, karena kurikulum pendidikan ini kan udah diatur ya, sudah diatur. Sebenarnya pendidikan itu ya sejak anak itu ada itu kan sudah dididik gitu ya. Sejak sudah dididik itu perbedaan jenis kelamin. Maaf ya, kita yang beragama Islam contohnya. Awal kita lahir, kalau kita yang laki-laki lahir, itu diazankan kan? Nah, kalau yang perempuan, dikamahkan kan? Itu saja udah jelas perbedaan tuh. Udah beda kan? Nah, itulah sudah ada pendidikan itu sejak dari kita lahir itu sudah ada perlakuannya itu berbeda. Misalnya mengakikahkannya laki-laki 2 kambing, perempuan 1, misalnya kayak gitu sudah ada perbedaannya. Nah, kemudian apalagi dalam berpakaian. Nah, ini aurat perempuan, ini aurat laki-laki. Siapa yang bertanggung jawab itu? Yang bertanggung jawab tentu adalah orang tua mereka. Orang tua mereka yang harus memberikan ilmu itu bertahap sesuai dengan umurnya. Nah, mulai anak ini remaja, dia sudah ada mulai tertarik lawan jenis. Ya, kita tunjukkanlah dia ada bergaul, tidak boleh pergi jam sembarangan, tidak boleh pergi dengan siapa sembarangan. Nah, kemudian dengan memurim itu seperti ini. Kemudian jika kamu sudah haid, menstruasi, kamu bisa sudah berfungsi reproduksinya, sudah bisa melahirkan anak, itu bertahap. Jadi kalau ada programnya itu kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, jadi waktu pendidikan khusus itu memang tidak ada, tapi itu kalau di dinas kami itu ada programnya, itu ada program program genre namanya generasi berencana, itu sudah ada. Kemudian di sekolah-sekolah itu kita kembangkan PIK, Pusat Informasi Konseling Remaja, tingkat SMP, SMA ada, tetapi bukan di kurikulum. Ya. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir dari Kak Natasha Zulnita Putri dari KM 2018 terkait apa yang mendasari seseorang bisa memiliki fetis yang menyimpang seperti yang sudah dijelaskan tadi Bu, kayak penyebab dasar dari seseorang tuh kayak menyukai fetis gitu Bu. Iya, kalau orang itu secara menyukai gitu, kenapa berkembang menjadi fetis gitu ya, berkembang walaupun dia bukan hanya fetis, mungkin dia berperilaku normal juga yang lain. Pengawasan dari lingkungan gitu ya, pengawasan dari lingkungan, misalnya di rumah itu misalnya atau di lingkungan itu suka barang-barang yang ini berserakan, lama-lama jadi suka gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan mereka karena faktor lingkungan itu juga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini ya mereka sering melihat-lihat mereka kan suka berpakaian atau memakai pakaian yang lawan jenis atau suka pada barang-barang tertentu ya yang mereka menjadi puas seperti itu karena ya lingkungan itu tadi. Kenapa mereka suka seperti itu? Ya kembali lagi mereka itu suka itu kenapa? Karena waktu-waktu senggang, waktu yang tidak bermanfaat. Coba kalau kita sibuk dengan hal-hal positif, mungkin hal-hal seperti itu dengan otomatis terabaikan gitu kan, tidak akan menjadi suatu pusat perhatian. Jika mereka tidak ada pekerjaan, banyak waktu senggang, melamun, tidak kegiatan positif, akhirnya hal-hal negatif yang terisi. Jadi coba diisi dengan hal-hal yang positif, hal itu akan hilang sendirinya karena sudah tersita oleh hal-hal yang positif. Baik, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, kita lanjutkan ke sesi penyerahan penghargaan yang akan diserahkan
oleh Ketua Hima IKM kepada Bang Arif, disilahkan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ucapan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Sylvia Anggraini MM yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman FKM Unan. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin untuk terkait dengan sertifikat nanti akan diserahkan oleh panitia Bu secara personal chat. Ini itu sih dari Arif. Kembalikan kepada Rahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, mungkin Rahul ingin meminta sedikit closing statement Bu terkait dengan penyimpangan seksual pada hari ini Bu. Maksudnya yang sekarang berjalan sampai hari ini gitu Bu. Iya, kalau closing statement-nya itu apa? Kalau di slide tadi sudah Ibu sampaikan ya, bahwa obat dari dua hati itu adalah pernikahan. Kemudian yang terakhir sekali adalah jaga dirimu. Itu yang paling penting sekali. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga lingkunganmu. Ya, mungkin itu ya. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya mungkin untuk kepada para peserta untuk absennya sudah dikirim ke chat Zoom. Jadi kepada para peserta harap mengisi absensinya dan juga di dalam absensi tersebut ada rangkuman atau ada sedikit materi yang harus ditulis di dalam di sana untuk mendapatkan sertifikat. Baik, mungkin terima kasih kepada Ibu atas materi yang sangat bermanfaat pagi hari ini. Ya, sama-sama. Insya Allah kami akan terapkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Mungkin kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Di sini saya Muhammad Raul Gunawan sebagai MC. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih kepada kakak, abang, teman, ibu semuanya atas perhatiannya dan kesempatannya. Raul tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama, Febri. Terima kasih. Oke. Oke, live ya. Ya Bu. Ya, oke. Ya Bu. Ya, Kasih Bu. Sama-sama, kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu. Kepada para peserta jangan lupa untuk mengisi absensi untuk sertifikatnya. Ya Raul.